Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Furqan dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan ini karena harus ada yang kami perbaiki untuk settingan di PC kami. Namun semoga Anda yang bersabar menunggu, semoga Allah catat pahalanya insya Allah. Dan juga alhamdulillah sore hari ini juga kita kembali berkumpul di program kita Bincang Sehat bersama Dr. Yusfik, insya Allah akan membahas bahaya atau tidak sih nyeri perut yang datang secara tiba-tiba. Alhamdulillah Dr. Yusfik telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Dok. Mohon maaf, Dok, ya sebelumnya. Ya, Agak mundur tapi, Dok. Ya Allah, qadarullah ya, Dok, ya. Oke, mungkin tidak panjang lebar, Dok. Langsung Ana serahin kepada dokter untuk bisa langsung memulai. Nanti akan kita lanjut dengan sesi diskusi kita. Pada dokter, kita persilakan waktu dan tempatnya. Monggo, Dok. Baik, saya share screen dulu. Ya, silakan, Dok. Nah, sip. Gerak ya. Ya, gerak, Dok, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran Waalaikumsalam. fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Sore ini insyaallah para pemirsa Al-Furqan TV dan Radio Al-Furqan, kami Dr. Yusfik Helmi Hidayat dari Rumah Sakit Syarifah Amba Mirata Ibu Bangkalan akan sedikit menjelaskan tentang topik nyeri perut mendadak, berbahayakah seperti itu, karena memang kasusnya tidak sedikit. Tiba-tiba ada pasien dengan keluhan nyeri perut mendadak, tiba-tiba masuk rumah sakit, masuk ICU, atau bahkan meninggal dunia seperti itu. Baik, nah, biasanya nyeri perut itu yang mendadak dalam bahasa kedokteran kita sebut sebagai akut abdomen. Jadi kondisi akut itu biasanya kita sudah bisa prediksikan, yaitu kurang lebih bisa dari 1 hari sampai 7 hari kita katakan akut. Selebihnya dari 7 hari itu biasanya kita sebut dengan kronik seperti itu. Jadi secara definisi akut abdomen adalah keadaan yang memerlukan keputusan segera. Apakah itu harus menjalani operasi, kemudian bila harus, kapan sebaiknya dilakukan operasi. Kemudian dari istilah lainnya bisa disebut dengan gawat abdomen, keadaan klinik akibat kegawatan di rongga perut yang biasanya timbul mendadak dengan nyeri sebagai keluhan utama. Kemudian bisa juga dengan keluhan utama nyeri akut, tapi bukan karena trauma. Trauma itu maksudnya bisa luka tusuk atau luka trauma tumpul seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, mengapa nyeri abdomen itu istimewa? Karena pasien dengan nyeri akut, dari abdomen akut atau nyeri yang perut yang tiba-tiba, biasanya keluhannya baru saja terjadi, kemudian penyebabnya tidak diketahui. Kemudian harus segera diketahui, didiagnosis, dan dilakukan pengobatan agar mencegah mortalitas itu kematian atau bahkan morbiditas berat itu sesuatu penyakit yang akhirnya tidak bisa kembali seperti normal kembali. Kemudian kasus gawatan dari perut ini banyak ditemukan sehari-hari, kemudian memerlukan keputusan segera dalam memutuskan diagnosisnya dan pengobatannya. Kemudian diperlukan perhatian dokter secara sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, mengapa tindakan harus segera? Nah, jadi bila ada keluhan harus segera diketahui karena tiap menitnya berharga. Jika ada keterlambatan dari pengobatan, maka akan
terjadi fatal. Nah, contohnya pada keadaan perdarahan setelah trauma, jika tidak tertangani maka akan terjadi sampai dengan meninggal dunia. Kemudian setelah tiap menit berharga, tiap jamnya berharga. Keterlambatan pengobatan meningkatkan mobilitas dan mortalitas kematian itu sendiri. Seperti contohnya kebocoran dari lambung, kebocoran dari demam tipes, kemudian ada pembuntuan dari pembuluh darah di daerah perut. Nah, keterlambatan lebih dari 12 jam juga bisa meningkatkan resiko dari morbiditas itu tersebut dan kematian. Contohnya seperti pembuntuan dari usus secara total, kemudian ada hernia secara total, kemudian ada usus buntu yang pecah, kemudian ada usus besar yang bocor seperti itu. Kemudian penyebab kematian pada nyeri akut mendadak, nyeri abdomen mendadak biasanya disebabkan karena buntunya usus, kemudian terjadi gangguan keseimbangan cairan. Ini yang pertama, akhirnya bisa terakhir menyebabkan kematian. Yang kedua, adanya kebocoran dari saluran cerna sehingga infeksi seluruh perut, terjadi kematian. Yang ketiga, infeksi terjadi penurunan tekanan darah karena infeksinya sudah menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya terjadi kematian. Kemudian penyebab yang lain adalah perdarahan, terjadi shock, kemudian terjadi kematian. Nah, berikutnya adalah terjadi kematian sel, terjadi infeksi perut, akhirnya terjadi kematian seperti itu. Lanjutkan ke tipe nyeri perutnya. Yang pertama nyeri visceral. Nah, biasanya ini disebabkan karena disebabkan seperti tarikan, regangan atau kontraksi berlebihan. Jadi ada tarikan dari dalam perut. Biasanya karena ketegangan dari perutnya itu tersebut. Nyerinya sifatnya menyebar dan tidak terlokalisir. Jadi begitu ditanya pasiennya, nyerinya sebelah mana, Pak? Bilangnya hanya nyeri perut dan tidak bisa menunjukkan letak dari nyerinya. Kemudian berikutnya nyeri somatik, biasanya nyerinya seperti ditusuk atau disayat. Nah, biasanya pasiennya juga bisa menunjukkan secara tepat lokasi nyeri dengan jarinya tersebut. Nah, ini kemudian kita bisa bahas berikutnya sifat khusus dari nyeri perut, yaitu nyeri alih. Biasanya nyeri seperti empedu letaknya di perut kiri atas, perut kanan atas, bisa menjalar sampai ke punggung seperti itu. Kemudian nyeri radiasi, biasanya nyerinya karena batu di daerah ginjal, nah itu bisa sampai turun ke bawah nyerinya. Kemudian nyeri proyeksi, nah, nyerinya sangat luas letaknya seperti itu. Kemudian ini proses kira-kira jenis-jenis penyakitnya, karena radang bisa karena usus buntu, kemudian bocornya usus buntu, bocornya lambung, bocornya usus karena tifoid, kemudian ada infeksi dari pankreas dan infeksi dari kandung empedu. Kemudian obstruksi usus. Obstruksi usus ini adalah buntunya usus disebabkan karena terlilitnya usus atau penyumbatan usus. Kemudian iskemia ini kematian dari sel, ini karena kejepitnya usus, kemudian juga kelilitnya usus, seperti itu. Yang terakhir perdarahan, biasanya disebabkan karena ada kehamilan di luar kandungan dan ada pembuluh darah yang pecah. Nah, kira-kira dari gambar ini lokasi dari nyeri perut yang biasanya mendadak. Gambar yang di atas biasanya dari lambung, kemudian yang agak bawah, gambar atas biasanya dari batu empedu yang bagian besar, di bawahnya lagi ini batu empedu yang
kandung pedunya, kemudian yang selanjutnya dari ginjal, kemudian biasanya bagian tengah dari usus halus. Nah, di bagian kanan bawah yang paling sering adalah usus buntu. Kemudian bawah di bawah tengah ini adalah biasanya batu kandung kemih. Kemudian yang kiri biasanya batu saluran kemih, yaitu ureter. Nah, kita bahas nyeri perut bagian atas. Biasanya seringnya adalah kebocoran dari lambung dan usus 12 jari yang kita kenal sebagai duodenum. Kemudian adanya infeksi dari kandung pedu, kemudian infeksi dari saluran pedu besar, kemudian infeksi dari pankreas, kemudian infeksi dari usus buntu yang dini, bisa teraba nyeri di daerah perut atas, kemudian ada infeksi atau abses di liver, di hati. Nah, kemudian yang di luar perut bisa karena ada sesuatu udara yang masuk ke paru-paru atau rongga paru, kemudian bisa terjadi juga infeksi pada ginjal. Kemudian berikutnya nyeri perut bagian tengah. Ini biasanya juga dirasakan pada usus buntu yang masih dini, kemudian adanya kebuntuan dari usus halus, bisa karena terlilit, bisa karena hernia, kemudian dari infeksi dari pankreas, infeksi dari lambung, adanya pembuntuan dari pembuluh darah di bagian usus yang memberi pembuluh darah pada usus, kemudian infeksi di daerah usus besar. Kemudian ini berikutnya adalah nyeri perut yang bagian bawah karena infeksi kebuntuan dari kolon usus besar, kemudian usus buntu sendiri yang paling sering memang usus buntu, kemudian ada infeksi dari usus besar. Ya, kemudian ini torsio tubuh ovarian ini karena terlilitnya kandung atau sel telur dari organ wanita. Kemudian kehamilan ektopik, kehamilan yang di luar dari uterus atau kandungan yang normalnya, seperti itu. Berikut onset nyeri yang sangat tiba-tiba, biasanya disebabkan karena kebocoran pada organ seperti lambung, kemudian usus 12 jari, kemudian adanya pembuntuan dari usus, dan kehamilan yang di luar kandungan tersebut yang mengalami robekan. Nah, sedangkan ini penyakit-penyakit dengan onset nyeri yang gradual. Gradual maksudnya kadang nyeri, kadang tidak, kemudian nyeri lagi. Nah, biasanya disebabkan karena radang, karena usus buntu yang masih awal, ada infeksi dari pankreas, ada infeksi dari usus besar, dan pembuntuan usus yang belum terlalu parah. Nah, berikutnya onset dan progresivitas nyeri biasanya mendadak beberapa detik atau menit. Nah, ini disebabkan karena robekan pembuluh darah dan bocornya lambung. Bocornya lambung paling sering disebabkan karena pada usia tua, pada pekerja yang berat, misalnya kuli atau tukang bangunan, biasanya setelah bekerja seharian capek, kemudian beliau biasanya mengkonsumsi jamu-jamuan yang saset. Nah, biasanya jamuan saset itu berisi bahan kimia sehingga membuat lambung bocor, seperti itu. Jadi jika ada mungkin ada keluarga atau tetangga yang seperti itu, dianjurkan untuk periksa saja sehingga ada obat yang aman untuk lambung yang diberikan. Kemudian onset dan progresivitas nyeri yang memberat secara cepat dalam 1-2 jam, yaitu infeksi dari kandung empedu, kemudian infeksi dari pankreas, ada pembuntuan pada usus, kemudian ada pembuntuan dari pembuluh darah usus, dan pembuntuan di usus yang bagian tinggi seperti lambung, kemudian di usus 12 jari.
Kemudian gradual beberapa jam pada usus buntu, apendisitis akut, pada hernia, yang kemarin kita jelaskan hernia, tapi yang sudah terjepit, kemudian adanya obstruksi di usus, adanya pembuntuan di usus biasanya karena kanker usus besar dan kebocoran di lambung. Nah, karakteristik nyeri perut biasanya dibagi menjadi 3 nyeri kontinu, terus menerus akibat rangsang dari perut, kemudian nyeri kolik. Nyeri kolik biasanya hilang timbul akibat adanya kontraksi, kemudian nyerinya berpindah-pindah. Nah, misalnya pada usus buntu, awalnya di lambung, kemudian turun ke perut kanan bawah, kemudian juga perforasi dari kebocoran pada usus 12 jari, dari perut tengah atas, kemudian bergeser ke sebelah kanannya. Nah, kira-kira ini yang dimaksud nyerinya berpindah dari bagian tengah, kemudian pindah ke kanan bawah untuk usus buntu, dan ini pada kebocoran dari lambung atau usus 12 jari, biasanya dari tengah juga menetap, kemudian pindah ke kanan bawah. Nah, ini letak kira-kira nyeri yang berpindah, atau awalnya biasanya nyeri liver di sebelah kanan bawah berpindah ke daerah bahu. Kemudian untuk lambung biasanya di tengah, kemudian berpindah ke arah kanan. Nah, kemudian untuk infeksi dari kandung empedu yang biasanya kanan bawah, ini bisa menjalar sampai ke punggung, seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, selain dilakukan pemeriksaan fisik, kita harus laboratorium, kemudian jika terjadi keluhan-keluhan seperti itu tadi, bisa dilakukan foto radiologis ronsen, bisa dari foto toraks atau dada, atau foto perut dalam kondisi tidur miring 3 posisi, kemudian di USG perut, kemudian bisa lanjut dengan CT scan perut. Nah, yang terakhir mungkin dilakukan pemeriksaan ini dengan cara operasi, seperti itu. Ini kami sampaikan kira-kira foto ronsen, ya mungkin agak aneh, cuma kami informasikan. Ini awal bagian kanan adalah paru-paru, kemudian yang putih ini adalah jantung, yang kiri adalah paru-paru yang sebelah kiri. Nah, wajarnya di sebelah bawahnya dari paru-paru ini tidak tampak bagian hitam. Nah, yang tampak bagian hitam ini adalah terjadi pada kasus kebocoran dari lambung, sehingga udaranya terperangkap di dalam perut, seperti itu. Begitu juga ada pada kondisi miring, harusnya gambar hitam ini tidak kelihatan, jadi kelihatan warna putih saja. Ini karena ada udara yang keluar dari jalurnya, seperti itu. Kemudian ini foto seperti tadi. Nah, ini didapatkan kebocoran pada lambungnya. Nah, sehingga harus dilakukan penutupan dari kebocoran itu sendiri. Nah, berikutnya adalah foto ronsen ini pada kasus obstruksi usus atau pembuntuan usus. Bisa karena terpelintir seperti gambar yang hitam ini, terpelintir, atau karena pembuntuan dari kanker usus bagian bawah, dan juga ada terjepitnya hernia, seperti itu. Nah, kira-kira saat operasi mungkin agak ngeri sedikit, ini tampak ususnya sangat besar sekali, ini karena ada bagian yang terbuntu. Kemudian yang sebelah kanan juga karena ada terlilit, dan di dalamnya juga terdapat tumor, sehingga ada pembuntuan, seperti itu. Nah, ini pada kasus infeksi usus buntu, kita ketahui normalnya mungkin usus buntu hanya sepanjang kurang lebih 0,3 cm sampai 3 cm panjang kali lebarnya. Nah, ini bisa menjadi 1 kali 8 cm terjadi infeksi dari usus buntunya, seperti itu. Kemudian usus buntu yang sudah mengalami kebocoran, nah ini tampak
cairan seperti hijau, ini cairan nanah yang ada di perut karena usus buntunya sudah pecah. Seperti itu. Nah, kemudian ini kasus batu empedu. Ini batu empedu yang sudah mengalami infeksi sehingga tampak bengkak, dan ini adalah batu empedunya yang sudah kami keluarkan. Seperti itu. Next. Nah, ini kesimpulan. Jadi misalnya mungkin para pemirsa menemui nyeri perut yang sifatnya berlangsung lebih 6 jam, lebih dari 6 jam dan tidak membaik dengan pengobatan. Nah, ini merupakan kasus bedah dan harus segera berobat. Awalnya mungkin bisa dari perawat dulu atau bidan dulu, kemudian ke dokter umum, kemudian baru ke dokter bedah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah itu kasus yang emergensi atau tidak, seperti itu. Mungkin sekian Ustadz lebih dari kami, dilanjutkan tanya jawab. Baik dok, masya Allah, jazakallah khair atas penjelasannya. Ini cukup banyak memberikan kita ilmu yang baru ya pada sore hari ini, masya Allah. Jadi ternyata sakit perut itu tidak hanya kita pikirkan itu kan hanya sekitar lambung. Ternyata perut itu mungkin sekitar dada di bawah itu adalah bagian perut yang memang harus kita waspadai ya dok ya. Jadi mungkin kalau beberapa pertanyaan yang sering dialami oleh orang itu kan banyaknya sakit perut itu diawali dari karena sebelumnya dia makan apa kan itu dok ya. Ya. Biasanya berlanjut sakit perut sampai dia akhirnya buang air besar secara terus-menerus. Nah, mungkin ada saran dari dokter nggak dok? Bener nggak sih dok kalau kita salah satu penyebabnya itu adalah salah satu mungkin sering makan cabai, sering makan saus yang mungkin saus itu sudah dalam keadaan yang sudah tidak layak dimakan, atau gimana dok? Bisa terjadi timbul sakit perut yang biasa kita alami dok? Ya, memang biasanya cabai atau saus boleh dikonsumsi, hanya jumlahnya tidak boleh berlebih seperti itu. Jika memang berlebih, maka nanti akan menyebabkan gerakan usus akan semakin melambat seperti itu. Nah, nanti akhirnya akan terjadi mengejan yang bisa menyebabkan ambeien. Kemudian jika berlebih juga bisa terjadi keracunan dari usus itu sendiri, terjadi mencret. Nah, kemudian saat mencret, usus yang awalnya lambat menjadi terlalu kencang, akhirnya terjadi nyeri juga yang akhirnya mengikuti seperti itu. Tapi jangan khawatir, misalnya ya seperti tadi ukuran kita mungkin bisa kadang-kadang diobati dengan obat-obatan yang ada di rumah, misalnya seperti paracetamol, samefenamat boleh, atau anti diare. Jika tidak membaik selama 6 jam, ya sebaiknya memang harus segera diobati, atau dengan penyertaan lain seperti bertambah panas, bertambah sesak, bertambah lemas, maka tidak harus nunggu 6 jam, maka harus segera dibawa ke unit gawat darurat seperti itu. Baik dok, jazakallah. Pertanyaan dari Ana yang kedua nih dok. Jadi salah satu ciri kalau kita bilang kita ini masih di rumah posisi untuk mengenali suatu penyakit, misalnya salah satu contoh adalah usus buntu dok. Kita sering tahu bahwasanya informasi yang kita terima kalau kita mau mengetahui, misalnya kita udah tahu nih sakitnya di bagian perut bagian bawah sebelah kanan. Bener nggak sih dok untuk mendiagnosis awal tuh kita mengangkat kaki kanan kita untuk mengetahui oh ini kayaknya usus buntu saya nih gitu dok. Bener nggak dok untuk seperti itu? Mengangkat kaki kanan itu termasuk salah satu pemeriksaan fisik kami sebagai medis. Memang waktu diangkat ditekan ke arah perut, jadi seperti kalau nggak salah seperti gerakannya seperti pemanasan itu ya, pemanasan SKJ itu. Nah itu terasa nyeri di bagian perut kanan bawahnya. Tapi ada gejala-gejala lain seperti sebelum atau sesudah nyeri perut itu biasanya diikuti dengan panas atau sumber badannya. Nah, biasanya diikuti dengan itu. Pada
kejadian usus Mm-mm. buntu, dan usianya Ya. paling sering untuk usia 15 sampai 35 tahun. Seperti itu. Oh, berarti Ya, ada usia yang sekiranya usia itu rentang dengan sakit itu ya dok ya? betul, betul. 15 sampai 35 tahun. Oh, Nah, pada kasus anak juga terjadi. Maksudnya umur 5 tahun, 10 tahun bisa juga terjadi usus buntu. Hanya kadang-kadang pada anak diobati dengan bisa diobati, masih bisa diobati dengan antibiotik atau anti nyeri. Jika sudah membaik, kadang-kadang membaik. Tapi pada kasus dewasa, usus buntu tidak bisa diobati karena sudah terjadi buntuan karena kotoran-kotoran dari BAB atau feses yang lewat terperangkap di situ, dan infeksi-infeksi yang lain. Pada kasus dewasa mandatori harus dilakukan operasi seperti itu. Pada anak-anak memang masih bisa diobati. oh gitu, masya Allah dok. Dok, ini ada pertanyaan tadi dari chat kita di Zoom dari Bapak John ya. Mungkin beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Pak dokter, saya sering dengar hernia itu hernia. Hernia itu apa ya? Izin mohon penjelasan dan pencegahannya. Mungkin kemarin kita sudah bahas khusus sudah kayak tentang hernia. Mungkin boleh dok kita Ya, refresh ya. sampaikan sedikit tentang kepada ya kita refresh lagi dok tentang hernia. Silakan Iya. dok. Jadi pada hernia itu secara pengertiannya eh, ada kebocoran dari dinding, Pak. Jadi dinding itu dinding perut biasanya. Nah, pada dewasa terjadinya karena eh, pekerjaan kita yang terlalu berat atau tindakan operasi atau biasanya pada atlet sehingga tekanan di perut terlalu tinggi, akhirnya membuat dinding perut itu bocor seperti itu. Nah, tapi bocornya tidak langsung mengeluarkan usus, tapi ada lapisan yang akhirnya melindungi itu sampai keluar, sehingga biasanya pada kasus yang masuk pada testis biasanya sampai besar testisnya seperti itu. Itu usus yang masuk ke sebelah situ. Pada anak-anak hernianya disebabkan karena belum menutupnya atau kegagalan menutup dari organ-organ yang biasanya menutup pada usia 1 tahun. Nah, di situ dia gagal menutup sehingga terjadi masuk hernianya itu tanpa adanya eh, tekanan dari perut yang membuat bocornya dinding perut itu sendiri, seperti itu. Oh, masya Allah. Iya dok. Itu yang kemarin kita sempat bahas Pak John. Mungkin bisa dilihat lagi di live streaming kita ya dok ya, Ya, tentang penjelasan ya. detail dokter tentang sakit hernia itu dok. Uh, Mungkin pertanyaan terakhir dari Anda dok. Kalau misalnya kita bertemu nih ya benar Pak itu. Kalau misalnya kita bertemu penyakit kita bilang kita punya MAH ya dok ya. Kita kan MAH itu mungkin salah satu penyebab sakit itu yang paling sering terjadi atau kita mengeluh pada bagian perut. Mungkin kita mengenali apakah itu MAH yang biasa terjadi karena mungkin kita telat makan atau apa, atau mungkin itu kita bisa mengenali MAH itu terjadi karena suatu penyakit yang cukup serius untuk kita kita lihat gitu loh dok. Jadi bagaimana cara mengenali sakit MAH yang biasa atau mungkin sakit MAH ini sudah mungkin cukup parah kalau kita bilang dok. Ya, kami pun sebagai medis biasanya sebelum melakukan tindakan diagnosis atau untuk mengetahui penyakitnya, biasanya kita lakukan anamnesis. Anamnesis itu biasanya kita korek-korek apa riwayatnya dulu memang lambung atau penggunaan obat-obat lainnya seperti itu. Jadi memang biasanya kalau ada gejala seperti lambung seperti itu, biasanya kita obati dulu. Nah, biasanya obatnya apa, Pak? Nah, kita obati. Jika memang diobati dengan obatan yang biasa dikonsumsi tersebut membaik atau obat-obat lambung, kita curiganya hanya infeksi dari lambung atau telat makan dan lain sebagainya, kita obati dengan obat lambung. Jika membaik, ya alhamdulillah, berarti itu memang dari
infeksi lambung atau gastritis seperti itu. Nah, sedangkan jika tidak membaik dengan obat-obatan tersebut, nah kita harus curiga dengan penyebab-penyebab lainnya atau bahkan kebocoran dari lambungnya seperti itu. Insyaallah baik dok. Ya. Mungkin itu aja pertanyaan kita pada sore hari ini dok. Ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh dokter membuka cakrawala kita ya, bahwasanya memang sakit perut yang kita bilang oke lah, mungkin kita sering sakit perut itu karena kita sering makan cabai, mungkin ya kita merasa sudah tahu nih, mungkin gara-gara makan cabai, tapi ternyata ada loh berbagai macam penyakit yang berada di sekitar perut kita kan gitu ya dok ya. Jadi yang perlu kita waspadai, kita harus tindak lanjut lebih lagi, ada apa ini kan, kita jangan sampai melihat ada ternyata kita nggak tahu nih ada usus buntu yang tadi mungkin untuk ditindak, ada yang sampai ada tumor tadi di usus tadi dok ya, sampai ke penyakit-penyakit lain yang berada di sekitar perut. Masya Allah, ini penjelasan yang sangat-sangat memberikan banyak ilmu hari ini dok. Kita ucapkan terima kasih, jazakallah khair Dokter Yusfik, dan kembali telah bersabar menunggu ya dok ya, mohon maaf. Ya Allah dok, ya semoga waktu dokter, semoga apa yang dokter berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dok. Amin. Oke. Baik dok, mungkin itu aja dok ya sore hari ini di program Bincang Sehat kita di Al-Furqan TV. Kepada pemirsa Al-Furqan TV juga yang telah menyimak dari awal hingga akhir, dan juga yang telah bergabung di Zoom kita, kami ucapkan terima kasih, jazakallah khair. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang di Bincang Sehat Dokter bersama Al-Furqan TV. Kepada Dokter Yusfik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih untuk waktunya, dan juga semoga bermanfaat ilmu yang dokter berikan hari ini. Baik dok, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran dok ya.